والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Karena Allah Zat yang maha kaya tidak butuh pada kita apapun. Jadi kalaupun Allah menetapkan ini haram, ini wajib, itu pada prinsipnya bukan untuk kepentingan Allah, tapi semua aturannya kepentingannya buat kita. Ini yang penting dipahami. Sebab terkadang orang ketika menjalankan perintah Allah atau meninggalkan apa yang dia larang, mulai berpikir, ya kenapa sih begini, kenapa dipersulit, kenapa diperberat. Mengapa muncul pemikiran semacam ini? Karena landasan awalnya dia berpikir aturan-aturan Allah itu disangkanya kepentingannya buat Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Andai orang berpikir ini aturan Allah itu untuk kita, baik berupa perintah mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, maka orang akan menjadi ringan jiwanya tatkala menjalankan perintah Allah atau meninggalkan apa yang dia larang. Karena dia tahu pasti ini kepentingan buat kita. Karena sekali lagi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Apakah Anda menyangka kalau dengan Anda rajin ibadah, ya, akan menambah kekayaan Allah, dan jika Anda kufur akan mengurangi kekayaan Allah, keperkasaan Allah? Anda mau ibadah sabodo, Allah tetap maha kaya. Antum mau kufur, jangankan baru antum sedesa, sedunia seluruhnya, ya, Allah seujung rambut pun tak akan berkurang keperkasaannya, kekuatannya, kekayaannya. Makanya Anda mau iman untuk Anda sendiri, Anda mau kufur untuk Anda sendiri. Ya tentu semua pasti ada resiko. Jangan cerita tentang akhirat, kita aja di sini hidup di dunia selalu ada resiko. Anda dengan tetangga tidak bisa berkata baik, ada resiko. Ya wajar. Anda punya masalah dengan Allah, ada resiko. Ya pasti. Itu mah jangan kata dengan Allah. Kalau tangga parak bege hujer karena ada resikonya. Hidup itu selalu ada resiko. Apapun yang Anda pilih. Terkadang satu kebaikan, terkadang keburukan. Tapi makanya ada pepatah, bermain air basah, bermain api panas. Jangan Anda pengen bermain api tapi pengen adem, angel. Paham ya? Ada resiko hidup kita ini. Selalu apapun yang Anda tempuh pasti akan ada resiko yang Anda harus jalani. Ya. Nah, ikhwan, ini sebagai pengantar dulu. Maka dalam kesempatan kali ini ana ingin mengangkat satu tema, ya, di mana ana ingin mengingatkan kembali. Boleh jadi perkara yang mau ana sampaikan ini antum sebagiannya sudah tahu, tapi kadang terlalaikan. Terlalaikan itu bukan berarti karena tidak tahu sama sekali. Perlu disegarkan kembali. Atau memang ada yang memang mungkin saja belum tahu. Bagi yang belum tahu, maka ini sebagai informasi. Bagi yang sudah tahu, anggap ini sebagai memberi semangat kembali. Barangkali kita selama ini terlalaikan. Karena perkara ini dianggap remeh, padahal ini punya konsekuensi cukup berat. Ada yang sampai levelnya berdosa jika kita lakukan, bahkan lebih dahsyat. Ada yang dibenci oleh syariat walaupun tidak sampai level haram, tapi tetap ini harus kita hindari semestinya, karena semuanya berdampak buruk buat kita. Jadi 8 perkara
Ya, yang mau Anda bahas 8 perkara terpenting sehari-hari. Yang harian aja, yang rutinitas. Perkara ini 8 ini sebab Anda lihat sering terjadi. Di kita ini hampir 24 jam perkara ini. Ya, selalu ada yang kita lakukan nih dari 8 perkara ini. Makanya 8 perkara ini bukan membatasi. Ya, tapi sampel karena ini yang paling sering kita lakukan, yang harus kita perhatikan. Ya, dan kita ingatkan kepada keluarga kita, pada anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau siapapun yang bisa kita ingatkan. Ya, 8 perkara. Ya, yang pertama kita langsung saja. Nah, ini 8 ini sekali lagi, jika waktunya enggak mentok Isya. Kalau mentok Isya bisa saja judulnya 8 mung telu. Ya, 3. Ustaz judulnya 8, udah 3, ya aku mah beli kabaran bonggan. Ya, judulnya 8. Ya, aplikasinya mungkin 4. Ya wis, mentok Isya muasalam bubar bariga. Ya, nggak apa-apa ya. Ini mah judulnya doang nih 8 ya. Nantinya ininya saya seolie bae ayo bae durung Isya mah. Ya, insyaallah. Pertama, mengingatkan lagi pentingnya tasmiyah sebelum makan atau minum. Tasmiyah, para ulama itu membedakan ada 2, tasmiyah dan basmalah. Supaya antum juga tahu. Kalau tasmiyah itu bacaan penyebutan nama Allah yang berbunyi bismillah saja tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim, namanya tasmiyah. Supaya antum, jadi kalau nanti baca buku, kok ini kadang basmalah, kadang tasmiyah. Ya, bisa jadi si ulama ini memaksudkan dia memberi isyarat. Kalau dia menulis tasmiyah, berarti mencukupkan Anda bismillah tanpa tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau basmalah, bacaan lengkap bismillahnya. Sebab dalam syariat ini tidak semuanya, enggak semuanya basmalah itu baik, maksudnya benar sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang sunnahnya memang ada yang cukup bismillah, bahkan ketika Anda menambahkan itu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim menjadi bid'ah. Dan juga tidak korelasi. Contoh, ada tak Ustaz ditambahkan bahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, bismillah tambah Ar-Rahman Ar-Rahim, jadi tidak pas, bahkan tidak terkorelasi dengan isi. Ar-Rahman Ar-Rahim itu maha sayang, maha kasih. Betul. Ketika Anda pengen nyembelih ayam, Bismillahirrahmanirrahim, kurang nyambung judulnya. Nyembelih Rahman Rahim, ya kurang pas, kurang match. Iya kan? Anu kok takon imbangan. Bismillah. Debah nyembelih Rahman Rahim, ya bismillah ya baik dengan nama Allah tanpa Rahman Rahim. Jadi enggak mesti semuanya. Makanya di sini kita penting memahami, ikhwan. Terkadang ahlul bid'ah kan niatnya baik, asal niatnya baik, judul nggak tahu ini nasnya gimana. Makanya ulama itu lalu menjelaskan mana yang tasmiyah, yang mana basmalah, mengikuti nas. Prinsipnya andai kata itu yang terbaik, ya pasti, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan. Atau para salaf telah mendahulu kita, la sabakuna, dia akan, para salaf kita akan mencontohi dulu. Jadi ini ditinjaunya di situ, ya. Nah jadi ini judulnya anak tasmiyah sebelum makan atau minum. Dengan judul ini sebetulnya kalau orang yang biasa taklim, biasa membaca kitab akan ngerti. Berarti bismillah saja tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab judulnya tasmiyah, bukan basmalah gitu. Kalau anak basmalah berarti Ar-Rahman Ar-Rahimnya dipakai masalahnya. Hanya karena kita kebanyakan awam, perlu hal-hal ini dijelaskan dulu kepada orang. Terkadang ustadznya menyampaikan basmalah, bisa jadi ustadznya lupa yang dia maksud tasmiyah masalahnya mah. Ya, karena istilah-istilah ini termasuk yang kadang kita lalai gitu, ya. Baik, kita mulai.
Ikhwan, tasmiyah sebelum makan dan minum ini sekali lagi termasuk perkara yang sangat penting dan punya dampak dahsyat bahkan bagi kehidupan kita. Betapa tidak sangat banyak hadis yang terkait ini. Ya, kita akan mulai dulu. Ana akan sebutkan beberapa hadis saja sebagai perwakilan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya, yang mengisahkan bahwa suatu ketika Nabi kita pernah bersabda, inna syaiton yastahillu ta'am alla yuzkarasmullahi alaih. Setan itu akan menghalalkan segala jenis makanan yang ketika Anda hendak menyantapnya tidak mendahului dengan membaca bismillah. Kalau membaca bismillah bisa nanti ujungnya tasmiyah, bisa basmalah, tidak menyebut nama Allah. Ini teksnya masih umum dulu, paham nggak? Intinya yang mau anak, kalau di sini ini Sahih Muslim nomor hadis 2017. Setan akan menghalalkan segala jenis makanan. Jadi intinya ya, apapun makanan yang tidak saat kita memakannya ini, walaupun makanan minumnya halal, tapi waktu kita makan minum tidak mendahului dengan membaca bismillah, maka halal pula bagi setan untuk ikut nimbrung di dalamnya. Ketetapannya begitu, bisa dipahami. Ini menunjukkan masalah ini bisa terkait dengan perkara besar karena sudah menyeret setan terlibat di dalamnya. Padahal dalam tanda kutip menurut kita kan madar sekedar baca bismillah baik ya, dampaknya nggak main-main. Bayangkan antum jangan kata makan minum dibarengi setan, dibarengi wong radaan ini kelambi beli pantes apa Jember doh dia beli rapih kagak. Kita setan dikagok-kagok. Antum nih kalau lamun setannya bisa jelegenak, apa jelegenak bahasa Indonesia ya? Ya, berwujud. Antum ya, bagaimana antum pengen makan dibarengi setan, Allah ya'fal, ya kan? Cuma karena qadarullah bang, setannya sayangnya nggak kelihatan. Padahal kalau kita tuh makan nggak baca bismillah, pada melu, hoyo cangceng. Ya, qadarullah aja nggak katon campuran. Ya ini language Indonesian and Jawa. Ya itu yang pertama, hadis pertama tuh. Hadis kedua yang terkait ini penting. Jadi terus jangan menganggap remeh hal-hal begini. Terkadang oleh orang sekarang jujur, apalagi udah lapar, gue bilang antum di jalan rumah makan Padang begitu kelalen ya, padahal mah hadis ini mungkin antum tahu ya, cuma kadang kita tadi lapar apa mana hajar sate bang, wah begitu mateng agak yang lapar durung bismillah sih ya bang ya, kita ini sering gitu model anak, sering lalai masalahnya ya kan. Kedua, Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu mengisahkan, kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat aku masih kecil, ya, aku ini berada di bawah asuhan Nabi. Jadi ini Umar bin Abu Salamah ini di saat kecil itu Nabi yang mengasuhnya. Ya, wa kanat yadi tatishu fis sohbah. Di saat aku makan, Nabi kan kalau makan selalu bareng-bareng, pelayannya apa ya, biasanya beliau selalu bareng gitu. Termasuk ini Abu Salamah ini, ya apa Umar bin Abu Salamah ini. Ya, maka waktu aku makan tanganku seliweran, wah cabcem kayak persis kayak antum aja. Aduh, sing enak ayam aduh, wae pinggir ente ndogasin, bingung kan? Ya, tuh. Maka apa yang terjadi? Ya, langsung Nabi kita memberikan beberapa arahan. Di sini menunjukkan semangatnya Nabi
selalu berdakwah bahkan dalam posisi mau makan sekalipun. Ketika melihat itu sesuatu yang tidak layak dilakukan, apalagi perkara haram, beliau langsung saat itu diingatkan. Seperti dalam kasus ini, ya udah tinggal makannya aja, tapi Nabi melihat ini ada adegan yang keliru nih, yang diperbuat oleh siapa tadi? Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu. Langsung mengatakan, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Rasulullah SAW segera mengingatkan aku. Apa yang diberikan? Ya gulam, samillah. Hai anak muda, ya kamu ini kalau mau makan jangan lupa, pertama samillah, sebut nama Allah, baca bismillah, tasmiyah. Nanti ada rinciannya, tasmiyahnya lebih spesifiknya. Yang kedua, wakul biyaminik, makanlah selalu dengan tangan kananmu. Ya. Yang ketiga, wakul mimma yalik, makanlah dimulai dengan apa yang paling dekat darimu. Jadi kalau kita makan itu ngambil dari yang paling dekat. Paham nggak? Makanya awas, antum kalau lagi makan prasmanan, kau dikit sing lahu enak tuh, wah kalau ngali dikit, gue sing enak tuh, ning kene tempe, ning kana daging. Kadang kau nyelalang, ya mana be dikit sih, ya itu maksudnya dimulai tertiblah intinya, ya. Bukan berarti ini tidak boleh semua, ya. Ini setelah itu apa yang dikatakan famazalat tilka ti'mati ba'du. Lalu setelah itu, ya, Umar bin Abu Salamah mengatakan, sejak kasus itu maka aku selalu makan dengan cara itu. Selalu, tidak pernah lagi aku tinggalkan. Kalau makan selalu awali bismillah. Ya, selalu aku makan minum dengan tangan kanan, dan selalu aku mulai dari yang paling dekat denganku. Setelah kasus itu, kata Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu. Sahih Bukhari 5376, Muslim 2022, muttafaqun alaihi. Sahabat itu dulu cukup sekali diomong, langsung inget sampai mati, nggak pernah aku tinggalkan cara ini. Pokoknya udah sampai mati gitu terus cara makannya. Beda kita badag renget, badag bodoh. Ya kan, kalau kita kan rewel, bengkeng kata orang tua, dinasehati, tapi tak, kakek tapi sahabat ngomong, langsung inget sampai mati, ya udah konsisten model kita. Aduh, ruwet memang kita mah ini kekakan kisruh ya, ruwet dewek, jadi kakek acara kita mah ya. Jadi makanya kalau kita mah nggak ada yang jadi sahabat ya. Ruwet model-model teh jadi sahabat dipantes ya, mau bengkeng bukan ya. Bisa dipahami ya. Kalau sahabat dulu ya udah sekali nasihat, tekan meninggal, cukup sepisan. Kita mau tokong diomongi sampai pegel dewek, dilawan ya, angel temen menyapa. Bener ya. Ini kan kebanyakan kita mah begitu ya. Itu hadis yang kedua ya, terkait masalah makan minum. Sekarang hadis ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adnal ina ila fi sammallah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Abu Hurairah, jika beliau mendekatkan gelas ke mulutnya pengen minum, beliau menyebut nama Allah. Samallah, tasmiyah. Samallah itu
sam tasmiyah, membaca bismillah. Riwayat Tobroni dalam Al-Awsat nomor 840 yang kata Syalbani rahimahullah dalam As-Sohihah 1277 sahih. Ya. Maka atas dasar ini Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan was-sahih wujubut tasmiyah indal wa huwa ahadul wajhaini li ashabi Ahmad. Ustaz, makan minum membaca bismillah ini, sebelumnya baca bismillah wajib kah sunnah? Ini perbedaan kita dengan para salaf, Ikhwan. Tahu nggak? Kalau dulu tuh para salaf, kalau Nabi merintah, beli takon, ya Nabi wajib kah sunnah, makruh kah haram? Kita mau, kenapa sih gampang-gampang? Ya, ini hukum. Secara fikih iya penting dipelajari, tapi sebetulnya dalam prakteknya, ya dulu salaf mah perintah, wajib, los, sunnah, los, yang penting di perintah Nabi jalankan. Paham nggak? Kalau kita kaken rengek, ya ini kan tiba nggak wajib, jadi seolah-olah kalau sunnah diremehkan. Ini model kita nih. Masalahnya kita ini penyakitnya gitu kita mah. Betul kan? Makanya untuk memberi batasan mana yang ditinggalkan jadi dosa, yang kalau dikerjakan menjadi harus sifatnya, ulama dalam tanda petik terpaksa membuat definisi wajib, sunnah, makruh, haram. Sebetulnya untuk kalangan-kalangan model kita teh sing gelabut-gelabut. Ya, orang salaf dulu mah, wow, ini Nabi makruh, haram, wajib, sunnah, wes boleh, pokoknya kerjakan perintah, jalankan. Wajib los dalam ibarat kata ini mah. Cuma kelas model kita, karena kita tadi kelas model dulu, ya sing wajib-wajib baik aja, terus bagus semuanya baik aja. Kita ngomongnya kan konon, butuh menjauh sing sunnah-sunnah mah, betul. Makanya terkadang ulama lama semacam memberi definisi batasan dengan tentu dengan dalil-dalil mana yang jika ditinggalkan dosa Anda ini, dan Anda tidak punya pilihan kecuali harus dijalankan, yang kita istilahkan wajib misalnya. Paham nggak? Padahal mah sebetulnya mah ya kita itu tidak perlu terlalu mendalam-dalamkan banget. Ya pokoknya asal perintah wis wajib, sunnah membuh lamunan mama, pokoknya perintah Nabi, oke, masalah. Paham nggak? Ya kan kalau sunnah juga ya kita dapat pahala. Kalau wajib kita lepas dari dosa, alhamdulillah bahkan. Itu kita teruskan. Jadi kembali Ibnul Qayyim ketika membahas ini karena tadi perlunya penjelasan kepada umat. Ini perkaranya membaca bismillah ini wajib apa sekedar sunnah? Artinya kalau sunnah Anda kan saat meninggalkan nggak sampai dosa. Maka beliau mengatakan was-sahih wujub at-tasmiyah indal akal. Pendapat paling kuat wajib membaca bismillah saat Anda akan makan, wa huwa ahadul wajhaini li ashabi Ahmad. Dan ini adalah salah satu pendapat di antara dua pendapat yang muncul dari para pengikut Imam Ahmad. Ya, teman-teman Imam Ahmad ada dua pendapat. Salah satunya berpendapat wajib, bukan sunnah. Lalu masih kata Ibnul Qayyim, wa ahadits al-amr biha sahihah sorihah wala mu'arid laha. Hadis yang menunjukkan perintah membaca bismillah sebelum makan ini sahih, Bukhari Muslim apa, sorry, jelas banget. Maka hal itu tidak layak untuk ditolak. Ya, intinya seperti itu. Ya, di ujungnya kata Ibnul Qayyim, wa tarikuha syarikati syaiton fi tu'amihi wa syarabihi. Meninggalkan bacaan bismillah sebelum makan minum berarti bersekutu dengan setan saat Anda makan dan minum. Sebab di hadisnya dikaitkan dengan peranan setan saat makan minum. Lihat Zadul Ma'ad juz 2 halaman 362.
Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan wa tasmiyatu 'alal aqli wajibah. Membaca bismillah sebelum makan itu wajib. Idza tarakahal insan fa innahu ya'sa. Bahkan jika ada orang yang sengaja saat makan minumnya tidak membaca bismillah, berdosalah dia. Wa yusyarikuhu syaiton fi aklihi. Ia berarti telah bersekutu dengan setan dalam makannya. Wala ahadun yardu ayusyarikahu adu fi akli. Tentu tak ada seorang pun yang mau bersekutu dengan musuhnya saat makan, ya dengan setan. Ya kan, siapa yang mau katanya bersekutu barengan mangan karo musuh. Ente jangankan makan dengan musuh setan, musuh manusia biasa be. Enak boleh. Selagi nyenyengitiku makanya ngajak bareng. Udah orang nyenyengit ngajak makan bareng. Kayak ente bagian ayo fodul be ya. Nah gua abang-abang nanti aduh kita ada perlu mendi kadang sebeli kondisi dugal bae. Ki kalau setan dikagok-kagok. Ya, lihat Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Al-Utsaimin juz 7 halaman 196 rahmatullah alaih wasi'an. Ya, jadi intinya kesimpulannya apa ikhwan? Membaca bismillah ini hukumnya wajib dan bukan sunnah. Meninggalkan dengan sengaja bacaan bismillah berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kan ini ada tadi judulnya 8 ya. Sekarang yang kedua, haram makan minum dengan tangan kiri dan bukan makruh. Ini juga penting. Hatta ente mangan kerupuk karo baso. Sebab yang biasanya repot mangan iku mangan kerupuk karo baso. Siji kerupuk tangan kiri, baso tangan kanan, benar. Ini jangan diremehkan. Dalilnya tadi sudah saya sebut di atas. Wakul biyaminik diantaranya. Hai anak muda, waktu kepada siapa? Umar bin Abu Salamah, makanlah dengan tangan kananmu. Bahkan ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Sahih Muslim nomor hadis 2020. Ya, begini. Idza akala ahadukum falya biyaminih. Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kananmu. Wa idza syariba falyashrib biyaminih. Juga kalau kamu minum, minumlah dengan tangan kirimu. Mengapa? Fa inna syaiton ya'kulu bisimali wa yashrabu bisimali. Karena setan itu makan dan minumnya semuanya dengan tangan kiri. Ya. Jadi makanlah di sini pertama ya perintah, kedua dikasih penjelasan untuk memperkuat sampai dikasih alasan. Makan kamu dengan tangan kanan. Kita tahu kaidah usul fikih al aslu fil amri lil wujubi illa ma dalla dalil ala khilafi. Asal tiap-tiap perintah menunjukkan wajib kecuali jika ada dalil pemaling. Di sini sudah jelas perintah, ditambahi maning penegas, dikasih alasan, alasannya makin memberatkan. Kenapa? Padahal andai pun Anda tidak tahu alasan sambungannya. Misalnya begini hadis ini. Makanlah dengan tangan kananmu. Titik. Apa yang Anda pikirkan? Enggak ada nih sambungan hadisnya. Setan mangan tangan ini laka sambungannya. Bagaimana? Kalau secara fikih hukum asalnya wajib. Jika perintah, kalau nggak ada dalil kemaling, ditambah lagi, diperkuat tadi penerang penjelas di bawahnya. Alasannya sampai dihubungkan dengan setan. Berarti ini semakin memperkuat. Ini bukan sekedar makruh tapi haram, insyaallah. Bisa dipahami ya, Ikhwan? Kadang fikih itu, Ikhwan, kita belajar itu nanti tahu gitu. Oh, ulama begini kenapa di dalamnya. Kalau kita antum mungkin baca begini aja mah, baca dewek. Yang bubah ya karena
Oh iya ya wis sembuh. Apa? Ya biasa baik. Ya, kesimpulannya biasa-biasa baik. Mungkin hadis ini antum juga sering baca. Cuma mengambil istinbat hukum dari wong mah. Oh iya, ini biasanya kita kalau mau membaca atau mendengarkan kajian dari para ustadz-ustadz kita. So kalau kita baca dewek, ya wis paling mentok. Ya wis mungkin beli bulu kan. Oh iya ya dihubungin ki nanggo menguatkan apa ki? Embuh, kita mau beli tekan kono. Ya be. Ya pokoknya ya wis lah kurang lebih mengkonon ya. Benar. Ya ini karena kita ya begitu. Keadaan kita rata-rata model anak ya begitu ya. Bahkan ikhwan, saking tajamnya perkara ini dikisahkan dari Salamah bin Al-Aqwa ya radhiyallahu an, suatu ketika ada seseorang makan. Aku nggak bisa makan. Nggak bisa ini bukan karena dia baik kidal atau lagi uzur, tapi nggak mau taat dengan kesombongan. Ya, langsung Nabi mengatakan, tak. Benar kamu nggak bisa maka dengan tangan kananmu. Ma mana'ahu illal kibr. Tidak ada yang menghalangi orang ini makan dengan tangan kanan kecuali sombongnya dia tidak mau tunduk pada sunnah Nabi. Maka apa? Fama rafa'aha ila fi. Sejak saat itu tiba-tiba tangan kanannya kepek seumur umur tekan mati. Tidak bisa mengangkat lagi ke mulut. Dia tangannya benar, seger. Makan dengan tangan kananmu. Wah, lah Deni, lamun wong kene mah. Ya, temen kau aja. Go, mongon bae rene. Jare wong kene mah lamun bahasa. Nabi kata Nabi sallallahu mana ilal kibr. Enggak ada yang menghalangi kamu. Ya kamu ini hanya karena kamu sombong dari perintah ketaatan. Maka sejak saat itu famarofa'aha ila fi. Tak pernah lagi bisa mengangkat tangannya menuju mulut. Wis tangan kanannya keplek kan mati ya wis. Struk bani membus. Ya, jangan main-main. Sahih Muslim 2021 ini bukan dongeng Sahih Muslim. Paham gak, Pak? Dari sini perkara yang kadang kita anggap remeh, dampaknya adalah enggak main-main. Masalahnya bukan masalah mangan tangan tengen taki tunduk tidak pada sunnah nabinya nih yang jadi berat nih. Hari perkara ini kan kayak ya Madul Ustaz mau bab mengkunun sampai keplek segala lah. Ya kan kita kan kadang karena meremehkan. Ya bukan apa-apa, Anda penentangan terhadap sunnah, apalagi ketika Anda melakukan itu kan kesombongan, al-kibru, meremehkan sunnah-sunnah Nabi. Ini yang jadi bahaya. Mungkin perkaranya secara sekilas kayak madar bab yukul tangan tengen wah angel-angel temen je. Ya ada dirut-dirut gak Ustaz? Ya kan bukan itu ikhwan. Terkadang saat orang melakukan itu bahkan karena ada terbetik kesombongan dia tidak mau tunduknya pada sunnah, bisa bahayanya di situ. Makanya perlu kita jangan main-main urusan ini. Jelas ya ikhwan ya? Paham ya? Nah, makanya ikhwan kebanyakan banyak ulama yang berpendapat memang ada sih yang mengatakan makan dengan tangan kanan ini hanya sunnah ya, tapi tak sedikit yang menetapkan ini wajib, dan saya tidak ragu bahwa pendapat yang kuat adalah wajib. Ya alasannya tadi kasus orang yang sampai tangannya keplek menyerupai setan. Masa menyerupai setan makruh? Bahkan menyerupai setan makruh, semua haram menyerupai apa? Ya, menyerupai setan ya haram. Masih makruh baik ya. Entok ya. Yang buat menyerupai apa bekas makruh lah ya. Menyerupai langsung hadisnya setan. Kok setan makruh? Ya kayak aku terlalu ini ya. Makanya pendapat yang mewajibkan ya
saat makan dengan tangan kiri. Di antaranya pendapat Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Bar, As-Sun'ani, Asy-Syaukani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani dan lain-lainnya rahimahumullah alaihim ajma'in. Mereka mengatakan wajib. Ya, yang menegaskan masalah ini. Jelas ya? Kita teruskan. Ya, bahkan anak tutup terakhir dengan masalah ini, masalah makan dengan tangan kanan dan baca bismillah ya. Dengan apa yang dikatakan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah, penyusun kitab Subul Salam Syarah Bulughul Maram. Setelah beliau menyampaikan hadis-hadis tentang makan dengan tangan kanan, maka beliau mengatakan wa fil hadis dalil ala wujubil akli bil yamini lil amri bihi aidan. Dalam hadis ini terkandung satu petunjuk atas wajibnya makan dengan kanan. Ya, berdasarkan perintah ini. Bahkan wayajidu ta'kidan, dan ini diperkuat yang menunjukkan ini wajib, makan dengan tangan itu wajib. Ya, tidak boleh dengan tangan kiri. Diperkuat dengan apa? Anna sallallahu alaihi wasallam akhbaru bi anna syaitona, dengan Nabi menginformasikan bahwa setan itu yakulu bisimali wa yashrobu bisimali. Setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Wa fi'lu syaiton, tentu saja perbuatan setan itu haram alal insan katanya. Ya, sampai kata Imam, tentu saja haram kan perbuatan setan langsung. Masa perbuatan setan makruh? Ya, lihat Subulus Salam Syarah Bulughul Maram juz 3 halaman 159. Jelas ya? Itu yang kedua. Sekarang ketiga. Ketiga ini juga penting. Ya, perkara ini sering terjadi pada kita mungkin. Tidur tengkurap tidak dalam keadaan darurat, haram besar ini, bahkan nggak boleh. Ya, suatu ketika Nabi kita bersabda, ya, ada sahabatnya yang bernama Tohwa Al-Ghifari. Tohwa Al-Ghifari radhiyallahu anhu sedang tidur di masjid dengan posisi tengkurap. Ya, langsung Nabi kita mengatakan inna hadhihi bid'atun yubghiduhallah. Sungguh tidur dalam posisi tengkurap ini tidur yang sangat dimurkai Allah. Ya, Allah murka pada orang yang tidurnya sambil tengkurap. Rawahu Abu Dawud 5040. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Takhrijul Mishkat 4645, hadis ini kuat li syawahidihi, karena adanya jalur pendukungnya. Jelas ya. Bahkan dalam kesempatan lain disebutkan dalam hadis lain, ya, saat Nabi melihat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tidurnya tengkurap, langsung beliau bereaksi, innama hadhihi dija'atu ahlin nar. Inilah cara tidurnya penghuni neraka. Pengen tahu tidurnya ahli neraka? Ya, kayak mengkurap gitu. Jangan main-main. Hadis riwayat Ibnu Majah 3742. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah 3016 sahih. Jelas, ikhwan. Ya. Jadi makanya Syekh bin Baz rahimahullah, supaya ana sengaja tambahkan dengan fatwa ulama, supaya antum jangan berkata ini sekedar pendapat ana. Ya, ana bukan kelasnya, masa ana berfatwa. Ya, pada gemuyu kita berfatwa mah. Ya. Kata Syekh bin Baz setelah lalu menampilkan hadis yang tadi kita bacakan, beliau mengatakan, anna zahirul hadis lit at-tahrim fayanbaghi lil mu'min wal mu'minah tarku hadhihi daj'ah illa min daruratin wala hila fiha. Zahir hadis ini menunjukkan haramnya tidur dengan cara tengkurap. Ini berlaku bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Ya, illa min darurah, kecuali darurat. Kecuali darurat itu beri maksudnya. Ana wudun, ente turu mengkenen ya angel ya wis kepaksa kumarep miring hari darurat memangan babi beoli di hutan lah kepanganan maning selain babi ya wis sekedar menghilangkan ancaman kematian boleh. Pun maning turu. Paham? Illa min darurah, ya. Jelas ya? Jadi sudah ya, kita jelas ya.
nasnya jelas. Juga ini tadi diperkuat fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Yang keempat, ini juga penting untuk diperhatikan, sebab perkara ini tadi kadang kita kayak meremehkan gitu ya, karena ketidaktahuan atau tadi lalai dari wong mah. Weruh cuma lokat lalen gampang akhirnya. Ya, jadi makanya perlu diingatkan. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan pernah Anda berani meludah baik ke arah depan maupun ke arah kanan dalam kondisi apapun, baik di masjid maupun di luar masjid, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Pokoknya mutlak tidak boleh meludah ke arah kanan maupun ke arah depan. Nabi kita pernah bersabda, "Idza tanakhum ahadukum," jika salah seorang di antara kalian meludah, fala yatanakhumanna qibala wajhih, jangan sekali-kali kalian meludah ke arah depan. Wala an yaminih, jangan pula ke arah kanan. Wal yabsuk an yasari, hendaklah ia meludah ke arah kiri. Au tahta qadamihil yusra, atau di bawah telapak kaki sebelah kiri. Sahih Bukhari 408, Muslim 548. Sebagian ulama mengatakan jika hal itu dilakukan di luar sholat atau masjid, maka hukumnya makruh. Ada yang berpendapat itu. Tapi kehati-hatian pokoknya tidak boleh dimanapun. Ya, dulu karena Nabi itu masjid tempatnya belum pakai karpet, beli nanggo keramik. Jadi kalau orang lagi sholat, boleh dia meludah ke arah sebelah kiri. Betul. Cuma kalau ente lagi sholat berjamaah, sebelah kiri si kiri batur, jadi tampak ki. Bisa dipahami. Ya, ini maksudnya supaya paham dulu. Sebab menafsirkan hadis juga harus hati-hati. Ya, ngerti ya. Jadi kalau antum lagi sholat, apa? Bisa bawa satu tangan misalkan. Intinya kalau dalam fokus ini Anda ingin ingatkan, ya, jangan meludah ke arah sebelah kanan atau ke arah depan. Syekh Al-Albani rahimahullah terkait masalah ini mengatakan, wa fil hadithi dalalatun ala tahrimil bisoki ilal qiblati mutlaqon. Dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan haramnya meludah secara mutlak ke arah kiblat. Sawa'un dzalika fil masjid au fi ghairi, sama saja itu, baik Anda melakukan itu di masjid atau di luar masjid. Wa 'alal musalli wa ghairi, baik Anda sedang dalam keadaan sholat maupun di luar sholat, mutlak haram semuanya. Lihat silsilah as-sahihah juz 1 halaman 439 karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Jelas ya? Jadi tidak boleh ente kalau mau meludah, ingat-ingat jangan ke arah kanan, ya, jangan ke arah depan. Sebab apa? Allah di hadapan kita, salah satunya. Allah posisinya di atas tapi di hadapan kita. Jangan pula ke arah kanan. Kalau pengen meludah, meludahlah ke sebelah kiri. Dekat kaki lebih utama. Ya, ke arah kiri padu baik. Wah, ya Allah sampai ditampaki batu rumah. Kita melu-meluan kita mah. Paham nggak? Tetap jaga adab, nggak, tidak layak gitu. Yang kelima, usisa durung gini. Durung tak? Suwe temen ya. Sudah. Ngaji sebulan sepisan iku. Yaitu menjawab salam jika ada yang kirim salam pada kita dan cara menjawabnya. Sungguh lucu ngaji tahunan
ente dikasih kabar, ada yang kirim salam, kemarin saya ke sana, kirim salam untuk Anda. Oh iya, kesuwun. Kirim salam kesuwun jawabannya. Ya mohon maaf, kesuwun apa ya, orang jelas nih. Jawa ini jawaban yang enggak pas gitu. Ya, terima kasih ya. Ya dia apa-apa, terima kasih nanti di akhir untuk Anda menghargai dia yang telah menyampaikan. Tapi jawaban yang utamanya jangan yang ketinggalan justru. Ya, ono sing kesuwun, ya, kirim salam ya kesuwun, wis mukonon. Ya, kirim salam dijawab kesuwun. Nih, lihat. Jadi supaya antum paham. Suatu saat ini menggatang-gatang kan. Ya, sing kirim salam malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kelasnya ke malaikat Jibril. Jadi datang ke Nabi titip salam. Nah, sapa? Ternyata untuk istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Wah, ente bakal beli bedeg-deg lamun ente ana sing kirim salam sing sapa sing malaikat Jibril, kecuali Habib sing doyan ngarang karena ketemu Nabi langsung dia aneh. Ya, Habib pada ngaku-ngaku ketemu Nabi. Ya, ya. Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, hadza Jibril yaqra'uka alaikis salam. Ya, hai Aisyah, ini barusan tadi ini Jibril datang ke saya. Terus dia yaqra'u alaikis salam. Dia menyampaikan untukmu salam, kirim salam. Faqultu, ya, langsung aku menjawab wa alaihis salam wa rahmatullah. Bagi Jibril kembali aku ucapkan salam dan rahmat dari Allah. Jadi jawabnya pertama antum bisa wa alaihis salam wa rahmatullah. Berarti antum balikan lagi salamnya. Nanti antum harus pahami bahasa Arab duduk kesuwun, kok kesuwunnya kari. Ya, satu. Ya. Lalu dikatakan wa huwa yara ma la ara. Ya. Jadi kenapa titip salamnya kepada Nabi? Karena Nabi mah langsung bisa ngelihat Jibril. Aisyah kan enggak. Jadi titip pesan baik, kirim salam baik ke nanggora binira. Lamun wong kene mah ya Aisyah radhiyallahu anha. Ya alaihi salam wa rahmatullah. Sahih Bukhari ya 3217, Muslim 6547, muttafaqun alaih. Di saat Nabi, dalil lain, saat Nabi kita pernah didatangi seseorang, lalu orang ini ngomong bahasa bebasnya nih, wahai Nabi, ayahku kirim salam untukmu, kirim salam dari bapak untuk Anda, sinta kanake. Apa jawaban Nabi? Alaikassalam wa ala abikassalam. Jadi jawabannya pertama untuk Anda yang menyampaikan juga saya kasih selamat juga. Jadi alaikassalam untuk Anda salam, wa ala abikassalam untuk ayahmu juga salam kembali untuknya. Ingat yakin supaya ada anak keren-keren yang ngajiku. Ojo apa karena ya makasih ya aduh orang moni-moni acan Arab-Arabeku ya. Itu hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud 5231 yang kasus anak titip kirim salam ya. Jadi ikhwan begini, kalau ada yang kirim salam kepada kita kesimpulannya gini, ini mah kita ngambilnya karena biasanya ini kan ada kaitan dengan bahasa Arab ya. Masalahnya orang yang menyampaikan kitanya satu orang, dua orang, laki, perempuan, rada ruwet, kue kedawan, sing KTB sing gampang baik. Jadi kalau antum ada yang kirim salam, yang menyampaikan salam antum laki-laki nih, anak salam sing bapak, antum jawabnya gimana? Alaikassalam wa alaihissalam boleh. Untukmu salam, untuk dia juga salam. Kalau mau disebut nama ayah wa ala abik salam boleh. Kalaupun langsung wa alaihi berarti langsung ke dia. Tapi alaika, kalau yang kita sebutkan dulu untuk andanya, alaikassalam untuk anda juga. Itu kalau satu orang laki-laki. Kalau satu orang perempuan, alaikissalam wa alaihassalam.
Kalau yang titip salamnya, ya ini mah kudus titip belajar bahasa Arab, lanang wadon siji loro huwa huma hum hiya huma huna anta antum antum anti antum antuna anak aku kudu ya belajar kuna dikit. Jadi ndi ya kan kudu rada bisa kuma kunna ya mungkon ya ruwet kini hidup pelajaran bahasa Arab kurang lebih mungkon lah takun dewa. Seangel-angel temen di tadi. Ya, tapi kan umumnya kan karena kita mah laki-laki siringnya ya tinggal alaikas salam. Bakal sing nyampe lanang alaika, bakal sing nyampe wadon misalnya alaikis salam. Tinggal ka diganti ki, bakal wadon ki. Paham deh? Bakal lanang ka. Wis alaikas salam. Ya, nebe sing nyampe salame bakal sing lanang wa alaihi, bakal wadon wa alaiha. Mengkonon wis mengkonon baik angel-angel temen semua di jero-jero temen mah ya sing mungkin sing gampang bae lah jelas ya. Apa mana lamun loro sing kirim salami wong loro wa alai loro salam kenang terus di angel temen gak sih nang beli becus sih bahasa Arab. Aduh nembe mengkonon bae kader sing kirim salami wong loro priwe Ustaz bahasa Arab iku. Ahmad karo Ali kirim salam. Wa ala apa ya dia kan yang mikir sampai keringetan punya bege. Ya sih ya kenang blong bae bahasa Arab dari buka. Angel ya kurang lebih konon ya. Tuh angel mah. Jelas ya? Itu yang ke-5. Yang ke-6 sekarang. Udah isya kan ya kayaknya wis gini. Wow, ya ya jampi dulu we. Ya cukup dulu 5 dulu ya. Udah kan udah ente pura-pura beli kurungu. Ente be jorbe gaje. Aduh, pantes wis ngelak, patokane ngelak. Bakal ngelak tuh. Para usine sejen. Ya, wis entek waktu wis gini. Ya, mudah-mudahan dari ini baru berapa? 5 ya. Berarti 4 ya, berarti nanti kita masih ada tambahan lagi 5 kalau nggak salah. Ya berarti kita ke-6, ke-7, ke-8 belum ya. Insyaallah pada perjumpaan yang akan datang kita sambung. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.